Sejak tahun 2013, grafik investasi di Morowali meroket tak berhenti. Dari yang awalnya hanya perputaran ekonomi kecil, kini nilai investasi di kawasan IMIP saja sudah menembus angka ratusan triliun rupiah, lebih dari 30 miliar US dollar. Lonjakan masif ini sukses mendongkrak produk domestik regional bruto atau PDRB daerah dan mengubah total wajah Morowali dari kabupaten terpencil menjadi magnet modal asing nomor 1 di Sulawesi Tengah. Melalui kawasan Mega Industri IMIP atau Indonesia Morowali Industrial Park, wilayah ini sukses jadi ekosistem hilirisasi nikel terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Di sini, batu nikel mentah tidak lagi langsung diekspor, melainkan diolah menjadi komoditas bernilai tinggi, mulai dari ferronikel untuk bahan baku baja tahan karat hingga mixed hydroxide participate atau MHP, bahan baku utama baterai kendaraan listrik global yang paling dicari saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep spillover efek secara sederhana dan kaitan dengan fenomena nyata di Morowali seperti pertumbuhan ekonomi lokal, UMKM, dan dinamika tenaga kerja. Spillover effect bisa kita bilang efek samping dari suatu aktivitas ekonomi yang menyebar ke pihak lain, baik dampaknya positif maupun negatif, meskipun pihak tersebut tidak terlibat secara langsung. Konsep spillover effect dapat dilihat dengan jelas di Morowali, khususnya sejak berkembangnya kawasan industri nikel seperti Indonesia Morowali Industrial Park. Kurang lebih spillover effect yang terjadi di sini adalah spillover yang positif bagi ekonomi lokal, UMKM, dan masyarakat sekitar. Karena bagi ekonomi lokal, kawasan yang dulunya relatif sepi berubah menjadi pusat industri baru. Dampaknya, pendapatan daerah meningkat, infrastruktur berkembang, aktivitas ekonomi menjadi lebih ramai, nilai tanah dan properti naik. Kedua, bagi UMKM, karena ribuan pekerja datang ke Morowali, kebutuhan sehari-hari meningkat. Akibatnya masyarakat membuka seperti warung makan, laundry, kos-kosan, bengkel, toko sembako. Dan terakhir, bagi tenaga kerja, kawasan industri Morowali menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya pekerja smelter, operator alat berat, sopir, security, teknisi, pekerja konstruksi, hingga pekerja sektor jasa. Nah, kenapa sih IMIP ini sering banget dibahas? Selain ada kontroversinya, tapi di balik itu ada satu hal yang nggak bisa kita pungkiri. IMIP berhasil mengubah ekonomi Morowali secara besar-besaran. Sebelum ada IMIP, Morowali sebenarnya bukan daerah industri besar. Aktivitas ekonominya itu masih terbatas. Lapangan kerja juga nggak sebanyak sekarang. Lalu, masuklah investasi besar di sektor nikel dan pengolahan mineral. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 23% hingga 42% dari cadangan global. IMIP hadir buat mengolah langsung di dalam negeri lewat hilirisasi, sehingga biji nikel bisa diubah menjadi produk bernilai tambah seperti NPI, stainless steel, dan material baterai EV. Di kawasan IMIP, investasi yang masuk sejak 2015 sampai 2024 disebut mencapai 34,3 miliar US dollar atau sekitar 562,52 triliun. Dan kawasan ini kini menjadi salah satu pusat hilirisasi nikel terbesar di Indonesia. IMIP juga disebut sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional karena efek gandanya sangat besar, menggerak ekspor, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, menghidupkan usaha lokal, dan menambah pendapatan daerah serta negara. Tapi dampaknya nggak berhenti di pekerja tambang atau pabrik aja, karena ketika 85 ribu pekerja datang ke satu daerah, uang itu juga akan ikut berputar. Dalam ekonomi, ini disebut multiplier effect. Pekerja butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh transportasi, dan is the multiplier effect in real life. Tetapi, ada beberapa sisi kritis yang jarang masuk headline dan patut kita dalami. Yang pertama itu, ada pada uji kualitas air oleh Walhi pada 2024 yang ditemukan 4 sungai di sekitar kawasan industri terpapar logam berat. Dan lebih dari 80.000 kasus infeksi pernafasan tercatat di Bahodopi, tepatnya di lokasi IMIP berdiri. Dan angkanya terus naik sejak industri beroperasi. Di sisi lain, ratusan warga kehilangan lahan tanpa kompensasi yang adil. Sekitar 115 nelayan kehilangan mata pencaharian setelah pesisir dek direklamasi paksa. Ketika mereka protes, sebagian justru dikriminalisasi. Ketimpangan antara pekerja asing dan lokal juga tak kalah dalam, di mana posisi strategis dikuasai oleh TKA Tiongkok, sementara pekerja lokal mengisi lapisan bawah dengan upah minimum. Puncaknya pada kerusuhan di PT GNI pada Januari 2023, di mana terdapat 2 orang yang tewas. Dan satu resiko yang paling sering diabaikan, hampir seluruh ekonomi Morowali bergantung pada satu komoditas. Jadi, ketika harga nikel jatuh, seluruh daerah pun ikut goyah. Hilirisasi di Morowali adalah bukti bahwa spillover industri bisa membawa potensi kemakmuran atau justru bencana ekologis, tergantung pada ketegasan kebijakan yang diambil. Pertanyaan besarnya,
Dalam ekosistem ekonomi ini, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang justru menanggung biaya sosial lingkungannya? Sudah saatnya kita mengawal kebijakan yang adil dan ramah lingkungan, demi pembangunan yang benar-benar memanusiakan manusia.